Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan segmen masalah atau masih layakkah ya bos? Nah jadi di segmen itu seperti biasa saya akan membahas beberapa teknologi yang udah lawas dan apakah masih layak digunakan untuk tahun 2021 ini. Dan yang hari ini kita akan bahas adalah PS4 ya, dan bukan versi Pro-nya teman-teman. Kenapa bukan versi Pro? Karena versi Pro masih mahal aja harganya. Dan kalian juga pasti tahu kan kalau PS5 tuh udah banyak beredar di mana-mana. Dan kalau kalian memang serius mau beli pun udah nggak susah lagi. Barangnya tuh nggak selangka dulu. Ya harganya aja yang tetap masih mahal. Pas saya cek-cek di Tokopedia sendiri, untuk digital version PS5 harganya kurang lebih 12 jutaan dan untuk disc version kurang lebih di 14 jutaan. Ini masih mahal aja sih. Sedangkan untuk PS4 Pro sendiri masih menyentuh angka 5 juta yang walaupun memang udah sedikit turun, tapi masih aja menurut saya tetap cukup mahal. Jadi kita ke PS4 biasa aja ya, apalagi yang saya punya ini memang PS4 Slim biasa aja. Dan gak kerasa kalau PS4 ini udah berjalan 8 tahun loh bos-bosku. Gak terasa banget ya. Mereka tuh awal keluarnya 2013 bulan November. Jadi mungkin masih 7 tahun lebih. Ya sama aja kali ya 8 tahun. Dan waktu launching PS4 ini harganya sekitar 5 jutaan, yang kala itu tuh mahal banget rasanya. Dan itu hanya untuk sebuah konsol gaming sih mahal banget, yang kita tuh nggak bisa pakai apa-apa lagi selain main game doang. Saya sendiri nggak beli PS4 ini saat launching atau di 2013 ya. Saya belinya tuh tahun 2018 kalau nggak salah, saat ada duit dikit, dan itu pun harganya masih di angka 4 jutaan. Saya belinya hampir menyentuh 5 juta dengan bonus 2 stick kala itu. Jadi ini menurut saya cukup good deal lah ya. Ya sebenarnya waktu itu udah ada PS4 Pro sih, tapi waktu itu PS4 Pro harganya masih 6 juta lebih, dan waktu itu TV saya nggak 4K. Jadi percuma juga saya beli PS4 Pro dan saya nggak maksimalin karena TV saya nggak 4K juga. Nah, dan melihat harga sekarang nih, kebanyakan yang beredar di pasaran itu udah bukan barang baru atau brand new inbox ya. Kebanyakan barang-barang yang bekas atau refurbished. Tapi kabar baiknya harganya tuh udah cukup miring bos, jadi bisa dipertimbangkan lah ya. Tapi disclaimer sedikit ya, saya tuh nggak pernah menyarankan kalian untuk beli barang bekas atau refurbish, karena barang bekas atau refurbish itu tuh ngasih pengalaman yang berbeda di setiap orang. Ada yang beruntung dapatnya barang bagus, ada yang sial dapatnya ya begitu juga. Dan di video ini saya pun nggak akan menyarankan kalian untuk beli, tapi hanya ngasih tahu nih apakah masih layak dipakai atau enggak. Ya minimal kalau kalian beli resikonya tuh nggak lari ke saya. Ya jangan sampai nyalahin saya ya. Dan tentu aja saya akan mulai pembahasan dari desainnya dulu ya, karena tentu aja ini yang pertama kali kita lihat. Tentunya desain dari PS4 ini juga udah bukan yang terbaik ya. Bodinya pun pakai material plastik dengan finishing doff yang sebenarnya punya tujuan yang cukup baik. Misalnya baret-baret kecil harusnya nggak terlalu masalah dan nggak terlalu kelihatan di sini. Kalau misalnya PS4 kalian juga baretnya terlalu parah, yang jual skin PS4 keren-keren juga banyak banget dan harganya juga cukup masuk akal alias gak ngebolongin kantong kalian. Walaupun gak sefuturistik PS5, PS4 ini tuh sebenarnya keren banget di masanya dan sebenarnya masih hold up untuk tahun 2021 ini. Saya sendiri masih suka aja lihat desain dari PS4 ini, gak kampungan lah ceritanya. Bahkan untuk PS3 pun sebenarnya desainnya masih oke-oke aja kok. Hanya aja PS3 punya saya ini udah rusak. Jadi sayangnya nggak bisa kita bahas lagi apakah masih layak atau enggak ya. Untuk inputnya sendiri, di bagian belakang ini ada colokan power, aux port HDMI, dan port LAN. Untuk port aux sendiri ini saya masih belum tahu nih sampai sekarang gunanya apa. Dan setelah saya cek-cek di internet pun jawabannya tuh kayak ngambang gitu. Dan menurut saya sendiri pun kayaknya port ini nggak bakalan kepake sih, karena aux yang kita tahu itu colokan audio kan, sedangkan ini nggak bisa dicolok di sini nih. Jadi ya menurut saya nggak bakalan kepake sih. Bagian depannya sendiri di sini ada 2 port USB yang saya sering pakai untuk cas stick PS4 saya. Oh ya, mungkin di sini ada yang udah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu kalau controller PS4 itu udah wireless teman-teman. Jadi nggak masalah ya kalau kalian cukup jauh dari konsolnya, kalian tetap bisa main dengan enak dan tanpa delay kok. Karena saya sendiri setelah main beberapa tahun, saya sendiri tuh nggak pernah ngerasain ada delay di controller dan PS4-nya. Jadi aman lah ya sampai sini. Tapi mungkin pengecualian kalau controller kalian udah rusak ya, mungkin bakal ada terasa sedikit delay. Sedangkan kalau controller saya tuh belum pernah rusak, jadi masih aman sampai sekarang. Saya sendiri selalu ngecas pakai USB di bagian depan ini karena jarak saya dengan TV dan konsolnya juga nggak terlalu jauh. Tapi kalau kalian misalnya males nyolok jauh-jauh, sebenarnya masih banyak juga kok yang jualin pihak ketiga atau cas-casan pihak ketiga dari PS4 ini. Jadi aman lah.
Untuk PS4 saya sendiri ini bisa digital dan disk ya, jadi terserah saya untuk main dengan menggunakan kaset Blu-ray atau versi digital dengan download lewat internet. Tapi asal kalian tahu, walaupun kalian punya kaset Blu-ray, kalian tetap harus nginstal game tersebut ke dalam harddisk PS4 kalian dulu, baru bisa dimainkan. Harddisk bawaan dari PS4 Slim ini juga nggak terlalu gede, cuman 500 GB aja. Ini sebenarnya hanya cukup untuk install paling banyak sekitar 8 gamean lah. Tapi kalau kalian merasa nekat mau upgrade, bisa sih di-upgrade, banyak tutorialnya juga yang beredar di internet. Saya sendiri bukan tipe orang yang punya banyak game karena berbagai alasan. Pertama, gamenya tuh mahal banget bro. Harganya sekitar 700 ribuan per game. Jadi ini tuh mahal banget sih menurut saya. Dan bisa jadi kalau kalian punya game yang banyak, kaset kalian tuh malah lebih mahal daripada konsolnya sendiri. Ya, bayangin 10 game aja udah bisa keluarin sekitar 5 jutaan bahkan 7 jutaan. Iya kan? Dan saya lebih menyarankan kalian untuk beli yang digital version sih, karena kadang-kadang tuh ada diskon yang gila-gilaan. Satu game yang tadinya harga 700 ribuan bisa sisa 200 ribuan, tapi kita tuh nggak pegang kasetnya aja. Jadi kalau kalian kolektor, ini nggak bisa kalian koleksi. Paling bisa dikoleksi lewat cloud aja. Positifnya sendiri tuh, ini tuh kalau sekali kalian beli, kalian bisa install ulang lagi, hapus, install ulang lagi, dan akan selamanya milik kalian sampai akun kalian hilang. Jadi jaga baik-baik akun PS kalian. Ya ini wajib sih, semua account harus dijaga baik-baik, bukan hanya PS4 aja. Sampai sekarang game PS4 ini masih update dan selalu ada game baru juga ya. Game AAA tentu aja ada di sini, dan bagusnya adalah beberapa game yang eksklusif hadir hanya di PS4 aja. Tapi nggak bisa dimainin di PC atau Xbox seperti misalnya The Last of Us. Tapi belakangan ini rasanya udah jarang banget ya, mengingat mungkin mereka lebih fokus ke eksklusif game di PS5. Tapi kabar baiknya buat kalian para pemain game sport, tenang aja karena FIFA 22 dan 2K22 pun udah bisa di pre-order di PS4 sekarang, dan saya rasa akan masih update sampai 3 tahun ke depan karena PS4 pun masih banyak banget pemainnya. Tapi tentu aja pasti akan ada sedikit perbedaan, mengingat engine di PS5 tuh udah jauh lebih canggih. Perbedaannya tuh cukup jauh teman-teman, 8 tahun. Jadi ya pasti perbedaannya juga banyak. Seperti misalnya gambar di game AAA pasti akan jauh lebih bagus, mulai dari kualitas dan frame per second juga yang lain-lainnya. Tapi di sini GTA 6 ini sampai sekarang masih belum ada kabar-kabar ya kan? Dan GTA 5 pun masih rame banget loh yang main. Mungkin kalian salah satu pemainnya. Kalau kalian punya PS4 dan kalian beli kopi original GTA 5, kalian tuh juga bisa main online dengan syarat berlangganan PlayStation Plus. Ya kalau enggak, kalian tetap bisa nikmatin update terbaru tapi tidak bisa bertemu atau bermain dengan teman kalian secara online. Berlangganan PlayStation Plus ini juga per bulan ya. Kalau mau per tahun bisa lebih murah dan kalian bisa dapat game-game gratis setiap bulannya. Menurut saya kalau kalian memang suka main online, PlayStation Plus ini cukup oke kok. Sayangnya buat kalian pemain JRPG atau RPG ya pada umumnya, PS4 ini agak beda ya dengan PS2 atau PS1 di mana JRPG itu berjaya banget karena mereka tuh harus muter otak gitu, karena harus kompromi di mana gambar tuh masih kurang bagus. Jadi mereka harus nge-push di story atau cerita dari sebuah game. Karena PS4 itu sebenarnya punya gambar yang bagus ya. Jadi para developer tuh lomba-lomba untuk bikin game yang punya visual yang amat bagus dengan storyline yang walaupun lumayan oke, tapi kurang bekas di hati saya. Saya tuh sampai sekarang masih inget deh game-game PS1 seperti misalnya Suikoden 2, Legend of Legaia, Chrono Trigger, Chrono Cross, masih banyak lain. Ya tentu aja Final Fantasy juga harus disebut di sini ya. PS2 pun begitu teman-teman, ada Final Fantasy 10, ada Legaia 2, ada Suikoden 5, ada Persona 4 kali ya. Terus apalagi ya? Ya banyak banget lah pokoknya. Di situ kita tuh malah seneng main game JRPG karena story-nya tuh keren banget, nyentuh banget, dan ya walaupun kita nggak bisa relate ya, tapi mainnya tuh kita tuh ikut ke dalam gamenya gitu. Ya walaupun di PS4 ini tetap ada game seperti Red Dead Redemption 2, GTA 5, Ni no Kuni 2 yang walaupun kalian belum pernah main, itu tuh bagus banget petualangannya, keren. Entah kenapa JRPG di PS4 ini tuh tetap nggak bisa nyaingin JRPG di beberapa PS sebelumnya. Ya, nggak tahu sih. Tapi untuk soal kualitas gambar dan visual, Red Dead Redemption 2 kalian pada tahu kan, bos-bosku, itu tuh nggak ada lawannya. Itu game yang keren banget sih.
bagus banget visualnya. Tapi buat kalian penggemar olahraga seperti bola dan basket, PS4 ini pas banget teman-teman. Ada FIFA 21, PES 21, 2K21, dan seperti yang saya bilang tadi, kita juga udah bisa pre-order FIFA 22 dan 2K22. Saya sendiri selalu beli digital version kalau udah promo aja atau ada diskon aja. Murahnya tuh bisa jauh sih, bisa sampai diskon 60% gitu. Jadi ya saya sendiri pasti punya digital version, cuman memang harus nunggu sampai biasanya bulan Desember dulu baru beli. Di PS4 sendiri ini kalau dibandingin di PS2, PS3 dan PS1, kualitas gambarnya tuh udah beda jauh untuk bagian sport. Kita tuh kalau main FIFA di PS4 dan dibandingin ke Winning Eleven di PS2, rasanya tuh kayak apa ya, bandingin iPhone sama Nokia gitu. Ya, jadi buat kalian para pemain game sport, PS4 itu memang masih bagus banget sih. Dan overall, apakah PS4 masih layak dibeli di 2021? Jawabannya adalah masih layak banget, teman-teman. Kenapa? Karena PS5 ini masih terhitung sangat baru dan harganya pun masih sangat mahal. Jadi kalau kalian memang udah butuh banget main game, apalagi di kondisi sekarang dimana kita diharusin banget untuk sering berada di rumah daripada di luar, PS4 ini bukan pilihan yang jelek sih menurut saya. Gamenya masih banyak, masih update juga, gambarnya masih bisa disaingin lah minimal, karena waktu kemarin tuh masih yang paling bagus ya dia juga. Jadi beberapa game AAA masih enak banget dimainin. Gaming di konsol juga harusnya nggak akan lag ya kan, karena mereka udah menyesuaikan gamenya dan pengaturan gamenya sendiri untuk konsol tersebut. Jadi menurut saya PS4 ini masih akan layak banget untuk kalian pakai di tahun 2021, bahkan sampai nanti 2023 atau 2024 kali ya, kecuali kalau PS5 sendiri udah turun harga sampai ke 5 jutaan. Ya itu udah no brainer sih. Tinggalkan aja PS4 kalian kalau udah PS5 5 jutaan. Dan mungkin sekian aja segmen masalah kali ini. Semoga buat teman-teman yang masih ragu apakah mau beli PS4 di tahun 2021 ini bisa menentukan pilihan. Dan kalau kalian masih bingung, ya coba deh cek-cek game apa aja yang sekarang bisa kalian mainkan. Mungkin ada yang cocok. Menurut saya sih game di PS4 masih oke banget, masih banyak banget pilihannya dan mungkin masih akan update terus. Jadi ya dengan harga yang cocok juga kalian mungkin harusnya bisa pas. Jadi kalau kalian yang memang juga memutuskan untuk beli, mungkin harus lebih berhati-hati kali ya melihat PS4 yang mana yang bekas yang bagus, atau minimal pilih-pilih toko yang reputasinya tuh udah bagus. Jadi kalian gak kecewa saat konsol kalian datang. Tapi saya tetap tidak menyarankan untuk beli bekas kecuali kalian langsung tahu gimana kualitasnya. Oke? Oke deh bosku, jadi mungkin sekian aja pembahasan masalah kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke sosmed kalian semua juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.